Mencerdaskan kehidupan bangsa. Barangkali cita-cita yang terlalu idealis untuk seorang remaja sekolah yang ketika di bangku kelas 10 SMA, saat guru-guru bertanya soal cita-cita, yang menjawab ingin jadi guru hanya dia saja. Aku nggak tahu persis kapan keinginan buat jadi guru tertanam kuat dalam diri. Sampai sempat sekeras kepala itu dulu saat milih jurusan kuliah. Apakah ketika aku menemukan guru matematika yang menyenangkan waktu SMP? Atau apakah ketika aku jadi guru-guruannya teman-teman kelas saat ngabis mau ujian nasional SMP? Aku inget banget, itu pertama kali kelasku diapresiasi waktu upacara bendera, karena ketika teman-teman kelas lain pulang, anak-anak kelasku masih belajar di kelas, meski nggak semuanya juga. Dengan aku sebagai tutor sebaya, menjelaskan di depan kelas saat Bapak Kepala Sekolah datang menemukan. Atau apakah ketika aku menyadari bahwa orang-orang berkesan dalam hidupku adalah guru-guruku? Pikirku waktu itu, pengen juga jadi orang yang berkesan bagi hidup orang lain, meski cuma beberapa. Mencerdaskan kehidupan bangsa, alasan yang kuat menggema sebelum cita-cita besar itu diciutkan oleh realita. Masih remaja, wajar. Bersyukur karena dulu arus informasi gak terlalu kuat mendistraksi, karena teknologi ponsel pintar belum semasif sekarang. Jadi kalau bahasa sekarang mah masih positive vibes. Yang dilakuin ya cuma belajar, dan belajar. Main ke warnet sih kadang. Pengen jadi guru gak lantas bikin orang-orang terdekat bangga. Saat masa-masa konsultasi jurusan buat SNPTN, baru kerasa beratnya. Saat ke ruangan BK bareng teman-teman lain, seorang guru melintas dan bertanya soal pilihan jurusan. Seorang guru yang sayangnya seorang guru matematika juga waktu itu, kecewa karena aku milih untuk cuma jadi guru. Rugi, kata beliau, ngasih nilai aku tinggi. Dan bilang bahwa aku gak cocok jadi guru. Tak lain karena aku pendiam. Mungkin pikir beliau, emang bisa. Terima kasih ya buat seorang teman yang rela berdebat untukku waktu itu. Guru BK juga sempat merekomendasikan jurusan yang lebih bergengsi. Mulai dari guru SD, karena serius waktu itu PGSD lagi digandrungi banget, teknik kimia, dan ikatan dinas. Namun, guru BK selalu lebih mengerti di saat orang tua, khususnya bapak, masih terus berusaha memujukku buat milih jurusan lain. Ikatan dinas khususnya. Bahkan ketika bapak mengajukan argumen bahwa lulusan guru banyak loh yang pengangguran. Dengan keras kepala, aku bilang, meskipun ada 99% lulusan pendidikan gagal, kenapa saya harus berpikir bahwa saya salah satunya? Saya akan jadi bagian dari 1%-nya. Dan baru-baru kemarin Bapak cerita bahwa waktu itu memang beliau sampai minta guru BK agar mengarahkan aku ke ikatan dinas. Namun justru kemudian guru BK minta maaf kalau putrinya yang satu ini sudah punya keinginan kuat, jadi nggak bisa digoyahkan lagi. Begitu cerita Bapak yang baru sempat beliau ceritakan waktu aku udah mulai ngajar. Terlepas dari itu semua, orang tua pasti mendukung pada akhirnya. Hanya khawatirnya lebih besar dari kita, sehingga maunya pengen kita hidup mudah di masa depan.
Kunci dari itu semua adalah gimana kita yakin dengan pilihan kita dan gimana kita mengkomunikasikannya dengan baik. Semoga untuk teman-teman yang lagi berjuang di tahap ini diberi kelapangan, kemudahan, dan petunjuk ya. Dan alhamdulillah, ternyata semesta masih memaafkan kekeras-kepalaanku waktu itu. 9 Mei 2015 petang hari, aku dinyatakan keterima SNPTN. Tetanggaku sampai datang ke rumah. Beliau ikut mengungkapkan rasa senangnya dan ikut menangis. Sedikit banyak, Mbah ini saksiku berjuang saat masa sekolah, di mana aku nyepeda tiap pagi sampai pulang sore hari. Kadang sepedanya copot onderdilnya karena keinjek-injek saking penuhnya tempat parkir. Ngejar bus pagi-pagi, kalau sorenya bus penuh harus nunggu sampai maghrib. Hal besar yang selalu aku syukuri adalah aku punya orang-orang baik yang kehadirannya selalu bikin aku ingat bahwa kita hidup tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi juga turut mewarnai hidupnya orang lain. Jadi guru yang inspiratif dan berpengaruh bagi hidup murid-murid adalah sebuah cita-cita yang untuk menuju ke sana tidak mudah ya. Aku memang pernah sekeras kepala itu memperjuangkan pilihanku. Tapi dalam perjalanannya, pernah juga sungguh sangat ingin keluar dari jalur ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Entah kenapa, kata-kata itu jadi terdengar sangat muluk-muluk. Wajar, karena itu semua terpikirkan saat aku belum begitu banyak mengerti dan menyaksikan bahwa jadi guru tertakdir untuk tidak terlalu banyak berekspektasi. Latar belakang murid beraneka ragam, guru harus paham. Sementara ia juga punya perjalanan batin sendiri yang harus betul-betul mampu dia damaikan. Juga soal berita-berita tentang murid begini, guru begitu, sekolah begini, kebijakan pemerintah begitu, kebisingan-kebisingan dunia pendidikan yang sering bikin sedih, juga kesadaran yang sebetulnya sebuah ketidakpercayaan diri soal kayaknya aku gak sekuat itu deh buat jadi guru. Aku pernah ngerasa, apakah mungkin segala sandungan-sandungan ini karma semesta akibat aku gak nurut kata orang tua? Itu semua bakal aku ceritain di episode selanjutnya. Jadi, sampai jumpa.